pura-pura jadi mayat. Seorang pria asing dengan penutup mata berbisik lirih sambil membaringkan Direktur Rumah Sakit Kartika Wijaya di atas brangkar jenazah yang dingin. Kemudian, ia menutupi tubuh wanita itu dengan selembar kain kafan putih. Bau disinfektan yang khas dan hawa dingin kematian dari kamar jenazah menyelimuti mereka berdua. Saat itu, pintu terbuka dengan kasar, diiringi suara langkah kaki tergesa-gesa dari koridor. Kartika menahan napas dan memejamkan matanya erat-erat. Akankah pertemuan berbahaya ini mengubah takdir mereka berdua? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda mendengarkan. Semoga keberkahan selalu menyertai Anda di sana. Di luar jendela, hujan badai yang dahsyat mengamuk, membuat jarak pandang menjadi nol. Suara angin kencang yang menerpa kaca jendela terdengar seperti raungan binatang buas yang marah, menggema di seluruh koridor rumah sakit. Direktur Kartika Wijaya berlari sekuat tenaga menyusuri koridor yang remang-remang, ujung mantel wallnya yang berharga puluhan juta rupiah berkibar di belakangnya. Dengan napas terengah-engah, ia memeluk erat sebuah buku besar bersampul logam yang dingin. Udara dingin menusuk hingga ke paru-parunya, tetapi ia tidak bisa berhenti. Di dalam buku besar itu, terdapat bukti pembelian racun dan catatan manipulasi obat yang dilakukan oleh Bramantio Adiguna, adik iparnya, untuk membunuh ayah mertuanya sendiri. Buku itu adalah benteng terakhir yang menyimpan kebenaran dan nyawa banyak orang. Jari-jari Kartika memucat karena menggenggam buku itu terlalu erat. Suara detak jantungnya yang menghantam tulang rusuk terdengar begitu kencang di telinganya. Yang mengambil buku itu adalah Mbak Kartika. Suara Bramantio menggema dari ujung koridor. Geledah semuanya tanpa kecuali, rebut buku itu sekarang juga. Kalau sampai lolos, kalian semua juga akan habis. Teriakan penuh amarah itu seolah mengguncang seluruh rumah sakit. Para petugas keamanan yang ia kerahkan mengejar Kartika dengan derap sepatu bot mereka yang berat. Bayangan para pengejar memanjang di dinding, seolah hendak menelannya. Secara naluriah, Kartika teringat satu-satunya titik buta yang tidak terjangkau oleh kamera CCTV. Kamar jenazah di lantai basement 3. Suara langkah kakinya terdengar nyaring saat ia menuruni tangga. Semakin dalam ia turun, udara terasa semakin berat dan berbau anyir. Di dalam kamar jenazah yang gelap gulita, hanya keheningan kematian yang mengisi ruangan. Saat Kartika terengah-engah mencari tempat untuk bersembunyi, sebuah tangan yang kasar dan dingin tiba-tiba membekap mulutnya dengan kuat. Pekikan Kartika tertahan di dalam mulutnya, jantungnya serasa mau meledak. Pria yang muncul di hadapannya adalah Bima Prakasa, seorang pekerja paruh waktu yang bertugas mengurus jenazah di kamar mayat. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia berdiri tanpa suara seperti bayangan. Sol sepatu ketsnya sudah usang dan robek, dan seragam kerjanya yang lusuh penuh dengan jahitan tambalan. Ekspresinya datar, tetapi tatapan matanya tajam. Diam, suara Bima yang berat dan rendah terdengar di telinganya. Matanya menatap tajam tanpa goyah, memancarkan aura intimidasi yang aneh. Tanpa sadar, Kartika menganggukkan kepalanya. Kalau tidak mau tertangkap, katanya, sambil melirik sejenak ke arah koridor, sebelum kembali menatap Kartika. Pura-pura jadi mayat. Bima dengan kasar membaringkan Kartika ke atas brangkar jenazah yang kosong. Sensasi logam dingin yang menyentuh punggungnya membuat Kartika merinding. Jangan bergerak sedikit pun. Tahan napas Anda, bisiknya, lalu menutupi seluruh tubuh Kartika hingga ke kepala dengan selembar kain putih yang dingin. Terkurung dalam kegelapan, hidung Kartika mencium bau disinfektan yang menyengat bercampur dengan aroma debu. Tak lama kemudian, para petugas keamanan mendobrak masuk pintu kamar jenazah. "Hei, ada perempuan masuk ke sini, tidak?" tanya seorang petugas dengan nada mengintimidasi. Kartika menahan napas. Ia takut suara detak jantungnya akan terdengar menembus kain penutup. "Tadi saya lihat seperti lari ke arah sini," gerutu petugas lainnya sambil menyalakan senter. Cahaya senter itu menyapu permukaan kain yang menutupi Kartika. Seluruh tubuhnya menegang. Bima melemparkan handuk yang ia gunakan untuk membersihkan jenazah ke lantai dan menjawab dengan acuh tak acuh, seolah sedang mengusir lalat yang mengganggu. "Kalau hobi kalian bukan melihat mayat, lebih baik segera keluar. Bikin sial saja." Suara Bima terdengar sangat dingin. "Apa katamu, brengsek?"
Salah satu petugas hendak mendekati Bima, tetapi Bima sama sekali tidak mundur. Ia justru melangkah maju dan membalas dengan tatapan dingin. Kalau ada keributan di kamar jenazah, polisi akan datang. Kalau polisi datang, kita semua harus membuat laporan sampai pagi. Anda tahu itu, kan? Terintimidasi oleh aura dingin Bima, para petugas itu mengumpat lalu pergi meninggalkan kamar jenazah. Mendengar suara langkah kaki mereka yang menjauh, Kartika merasakan jantungnya yang sempat berhenti kembali berdetak. Setelah suara benar-benar hilang, Bima perlahan menyingkap kain putih yang menutupi tubuh Kartika. Saat Kartika menghela napas lega dan mengangkat kepalanya, wajah Bima terlihat jelas di bawah sorot senter yang dipegangnya. Seketika, Kartika merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Pemuda di hadapannya memiliki kemiripan yang luar biasa dengan mendiang suaminya saat masih muda, yang telah meninggal dalam sebuah kecelakaan 20 tahun lalu. Hidungnya yang mancung dan bibirnya yang terkatup rapat seolah cerminan dari suaminya. Sudut hatinya terasa nyeri secara aneh. Saat itu, Bima, seolah malu, tanpa sadar melipat daun telinga kirinya menjadi dua lalu melepaskannya kembali. Melihat gerakan kecil itu, mata Kartika terbelalak hebat. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah kebiasaan yang sangat unik yang dimiliki oleh putranya yang hilang 22 tahun lalu, Dava. Saat Dava berusia 5 tahun, ia selalu melakukan hal itu ketika merasa malu. Sesuatu yang panas melonjak dari lubuk hati Kartika. Karena panik melarikan diri, ia bahkan kehilangan ponselnya. Dengan suara bergetar, ia meminta bantuan. "Maaf, boleh saya pinjam telepon sebentar? Saya harus menghubungi sekretaris saya." Dengan ekspresi datar, Bima menyerahkan ponsel tuanya. Sudut layarnya retak dan bagian belakangnya ditempeli selotip. Cepat, suaranya terdengar dingin, tetapi tindakannya menolong Kartika terasa hangat. Kartika menekan nomor sekretarisnya dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada tangan Bima yang menyerahkan ponsel. Tangan itu penuh kapalan dan pecah-pecah, tangan seorang pemuda yang penuh luka akibat kerja keras. Setelah selesai menelepon, pandangan Kartika terpaku pada penutup mata usang yang menutupi mata kiri Bima. Ia ingin bertanya mengapa seorang pemuda harus bekerja di tempat gelap seperti ini sambil mengenakan penutup mata. Seolah membaca pikirannya, Bima memotongnya dengan nada tajam. "Oh, ini cuma bintitan. Tidak usah diperhatikan, cepat pergi sana." Ucapannya terdengar ketus. Hobi sekali ia melihat luka orang lain. Meskipun mendapat reaksi tajam, Kartika tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah Bima. Bahkan nada bicaranya yang penuh kebencian itu terdengar mirip dengan suara mendiang suaminya, membuat hatinya semakin pilu. "Terima kasih. Sudah menolong saya hari ini," ucap Kartika hati-hati. Tetapi Bima hanya memalingkan wajahnya tanpa menjawab. Di tengah udara dingin kamar jenazah, ketegangan dan kerinduan yang tak terjelaskan bercampur aduk. Saat Kartika berbalik untuk pergi, ia terus menoleh ke belakang. Ia bertekad harus mencari tahu siapa pemuda ini, dan mengapa ia memiliki kebiasaan yang sama dengan putranya. Jantung Kartika berdebar kencang hanya dengan memikirkan kemungkinan itu. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Direktur Kartika Wijaya tidak bisa memejamkan matanya sedetik pun. Berbaring di kamar tidurnya yang luas di dalam rumah mewah seluas ratusan meter persegi, wajah pemuda yang ia temui di kamar jenazah terus muncul seperti bayangan. Spray linen mewah yang diimpor dari Italia dan selimut bulu angsa yang nyaman seolah tak berguna malam ini. Segelas susu hangat jahe yang disiapkan oleh asisten rumah tangganya mendingin di atas meja, tak tersentuh. Di luar, angin musim hujan yang ganas masih menderu. Tetapi badai yang lebih hebat sedang berkecamuk di dalam hati Kartika. Wajah pemuda itu, dengan fitur tajam yang seolah menjiplak suaminya di masa muda, terus terbayang. Dan gerakan tangannya saat melipat daun telinga karena malu benar-benar mengguncang hatinya. Itu adalah kebiasaan yang sangat unik dan berharga yang hanya dimiliki oleh putranya yang hilang 22 tahun lalu, Dava. Kartika terus terjaga, menanti fajar tiba. Keesokan harinya, saat fajar masih remang-remang, Kartika seolah terhipnotis kembali mengunjungi kamar jenazah di basement 3. Mengenakan mantel kasmir dari Hermes, suara sepatu hak tingginya terdengar sangat nyaring di koridor rumah sakit yang dingin.
Namun, bagi Kartika, suara detak jantungnya sendiri terdengar lebih keras. Rasa cemas kalau-kalau pemuda itu sudah pergi menyelimutinya. Dengan hati berdebar, ia membuka pintu kamar jenazah yang berat. Suara air yang mengalir deras dari wastafel di sudut ruangan memecah keheningan. Rupanya, Bima baru saja menyelesaikan shift malamnya dan sedang mencuci muka dengan penutup matanya terlepas. Di dekat kakinya, ada bungkus nasi dari minimarket yang sudah remuk. Mungkin hanya itu yang ia makan semalaman. "Siapa?" tanya Bima ketus di antara suara air. "Oh, saya." "Yang tadi malam." Saat Kartika mencoba menjawab dengan gugup, Bima, yang merasakan kehadirannya, perlahan mengangkat wajahnya yang basah sambil mengeringkannya dengan handuk. Ketika pandangan mereka bertemu, Kartika merasa lantai di bawah kakinya seolah runtuh. Di bawah cahaya lampu neon yang terang, kebenaran luar biasa yang tidak sempat ia lihat di bawah sorot senter yang redup semalam kini terungkap dengan jelas. Mata kiri Bima berwarna biru jernih dan dingin. Sangat kontras dengan mata kanannya yang berwarna coklat pekat. Itu adalah heterokromia, kondisi mata dwiwarna yang aneh sekaligus memesona. Tanpa sadar, Kartika terhuyung mendekati Bima. Kakinya lemas, ia nyaris jatuh terduduk. Itu adalah rahasia dan ciri khas yang dijaga ketat oleh keluarga mendiang suaminya. Keluarga suaminya menganggap mata itu sebagai aib, bukan anugerah. Mendiang suaminya juga terlahir dengan mata misterius itu. Namun, pada usia 25 tahun, atas paksaan ayahnya, Direktur Utama Soedarsono Wijaya, ia harus menjalani operasi implan lensa. Demi kehormatan keluarga dan untuk menghindari prasangka sosial, suaminya menyembunyikan mata birunya di balik warna coklat buatan selamanya. Kartika bertemu suaminya saat mereka berusia awal 20-an, jadi ia sangat ingat betapa jernih dan misteriusnya mata itu sebelum operasi. Mata yang dimiliki pemuda di hadapannya ini sangat mirip dengan mata suaminya. Mata itu, ya Tuhan, bagaimana mungkin? Suara Kartika bergetar dan menghilang di udara dingin kamar jenazah. Matanya dipenuhi kekaguman, kesedihan, dan kerinduan yang tak terlukiskan. Namun, Bima salah mengartikan kekaguman itu sebagai rasa jijik atau keingintahuan. Wajahnya langsung mengeras. Ia buru-buru mengambil penutup mata tuanya yang tergeletak di samping wastafel dan membentak dengan tajam. "Sudah puas melihatnya? Sekarang pergi sana." Suara Bima penuh dengan amarah yang terpendam selama bertahun-tahun. "Saya sudah muak dipandangi seperti monster." Bukan itu maksud saya." Kartika buru-buru menyangkal. "Sungguh bukan begitu. Hanya saja, mata itu sangat indah." "Indah?" Bima tertawa sinis. "Seumur hidup saya disebut monster, baru kali ini saya dengar kata itu." "Menarik sekali." Bima dengan kasar mengenakan kembali penutup matanya dan membalikkan badan ke arah dinding. Nada bicaranya penuh dengan ketidakpercayaan dan luka mendalam terhadap dunia. Jahitan di bahu seragam kerjanya yang usang terlihat robek. Dari punggung yang tegar itu, Kartika seolah bisa membaca penderitaan mendalam putranya selama 22 tahun yang harus berjuang di kehidupan paling bawah dan dicap sebagai monster mata aneh. Kehidupan seorang anak yang harus menanggung tatapan dingin sendirian tanpa perlindungan seorang ibu. Rasa sakit yang menyayat hati menjalari dadanya. Berapa banyak malam yang dihabiskannya dengan menangis? Berapa banyak cemoohan yang harus ia tahan? Rasanya ia ingin segera berlari, memeluknya, dan berteriak, "Maafkan ibu, ibu adalah ibumu." "Permisi, Bima," panggil Kartika dengan suara bergetar. "Apa?" jawab Bima tanpa menoleh. Besok saya akan datang lagi." "Tunggu saya." Bima tidak menjawab. Tapi bagi Kartika, itu sudah cukup. Semuanya masih harus dilakukan dengan hati-hati. Yang terpenting, ia harus siap menghadapi kebingungan yang akan dialami Bima. Jika ia gegabah, ia justru bisa mendorong anak itu lebih jauh. Dengan tangan gemetar, Kartika meninggalkan kamar jenazah, tetapi hatinya sudah tertinggal di sisi pemuda itu. Air mata panas mengalir di pipinya saat ia berjalan menyusuri koridor. Anting berlian bernilai ratusan juta rupiah, dan penampilan mewahnya seolah tak berarti saat ini. Ia hanyalah seorang ibu yang menemukan putranya setelah 22 tahun.
Sejak hari itu, Direktur Kartika Wijaya setiap hari datang ke kamar jenazah di basement 3 membawa kotak makan siang yang ia siapkan dengan penuh kasih. Ia bangun pukul 5 pagi untuk mencuci beras dan memasak nasi sendiri. Di dapur modern rumah mewahnya, Kartika memasak menggantikan asisten rumah tangganya. Ia hanya ingin memberikan setidaknya 1 porsi makanan hangat untuk putranya yang selama ini hidup di antara orang mati di lantai beton yang dingin. Nasi di dalam termos makanan masih mengepul hangat. Soto Betawi, rendang, dan sayur asem disiapkannya dengan telaten. Setiap lauk pauk membawa curahan hati seorang ibu. Itu adalah penebusan dosa dan cinta yang terlambat dari seorang ibu yang tidak bisa merawat putranya selama 22 tahun. Kartika menuruni tangga kamar jenazah sambil membawa tas bekal, bukan tas Hermes Birkinnya. Suara sepatu hak tingginya yang berharga puluhan juta menggema di lantai beton. "Datang lagi?" tanya Bima ketus. "Saya bawa makanan. Hari ini ada soto." Awalnya, Bima menolaknya dengan waspada. "Kenapa Anda terus datang? Apa tujuan Anda?" "Tidak ada tujuan apa-apa. Saya hanya ingin kamu makan dengan baik." Bima menatap Kartika dengan curiga. Namun, kehangatan dari makanan yang disodorkan, yang menggantikan makanan kantin rumah sakit yang anyir, perlahan-lahan mulai membuka hatinya. Meskipun ia menerima kotak makan itu dengan wajah cemberut, tangannya menyendok makanan dengan tergesa-gesa. Melihatnya makan sampai bersih tak bersisa, Kartika bisa membayangkan betapa jarang ia mendapatkan makanan yang layak. Kartika diam-diam menyeka air matanya sambil memperhatikan Bima makan. Caranya melahap rendang sama persis seperti Dava kecil. Dava yang berusia 5 tahun juga sangat menyukai rendang. Ia ingin bertanya bagaimana rasanya, tetapi takut suaranya akan bergetar dan identitasnya terbongkar. Jadi ia hanya diam-diam menyodorkan sebotol air. "Begini," Bima tiba-tiba bertanya di sela-sela makannya. "Kenapa seorang direktur rumah sakit melakukan ini pada saya? Jujur, saya tidak mengerti. Hanya saja." "Kamu seperti putra saya," jawab Kartika lirih. "Itu bukan kebohongan." "Putra Anda?" Bima tersenyum sinis. "Kalau saya putra seorang direktur, saya tidak akan bekerja di tempat seperti ini. Pasti hidup enak, makan enak, dan pakai baju bagus." Kata-kata itu terasa seperti sabetan pisau di hati Kartika. Suatu hari, ketika Kartika masuk ke kamar jenazah, Bima sedang terengah-engah sambil memegangi tangannya yang berlumuran darah. Ia terluka parah di ujung brangkar yang tajam saat memindahkannya. Melihat darah segar menetes ke lantai yang dingin, jantung Kartika seolah berhenti. "Bima, tanganmu kenapa?" Kartika melempar tas bekal yang dibawanya dan berlari menghampiri. Tas seharga jutaan rupiah itu tergeletak di lantai, tetapi ia tidak peduli. "Tidak apa-apa, luka begini sudah biasa." "Biasa bagaimana? Darahnya banyak sekali." Dengan tangan gemetar, Kartika mengambil kotak P3K dan mulai membersihkan luka Bima. Bima meringis saat kapas beralkohol menyentuh lukanya, tetapi ia tidak mengeluh. Ia tampak sudah terbiasa menahan sakit. Setiap kali kasa putih berubah menjadi merah, mata Kartika ikut memerah. Ini bukan sekadar sentuhan seorang dokter yang merawat pasien. Ini adalah penebusan dosa seorang ibu yang lalai, yang melepaskan tangan putranya di sebuah taman hiburan 22 tahun yang lalu. Tangan Bima sedingin es, penuh kapalan karena kerja keras. Punggung tangannya dipenuhi bekas luka besar dan kecil. Tangan kecil yang dulu begitu lembut dan hangat kini telah berubah menjadi tangan seorang pria yang penuh dengan penderitaan dan kerja keras. "Tidak apa-apa, Bu. Luka seperti ini bukan apa-apa," kata Bima acuh tak acuh, mencoba menarik tangannya. "Bagi orang seperti saya, hidup keras seperti ini sudah jadi keseharian." Namun, air mata Kartika jatuh tepat di atas punggung tangannya. Merasakan kehangatan air mata tulus dari orang lain untuk pertama kalinya, Bima terdiam. Itu adalah kehangatan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. "Kenapa? Kenapa Anda menangis?" tanya Bima dengan bingung. "Bukan apa-apa," jawab Kartika sambil menunduk. Ia tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya. Berkat ketulusan dan air mata Kartika, Bima untuk pertama kalinya merasakan kehangatan seorang ibu. Dan ia mulai menceritakan masa lalunya yang kelam.
Saya tidak pernah tahu wajah orang tua saya. Saya hidup berpindah-pindah panti asuhan, suara Bima terdengar datar. Setiap kali melihat mata ini, orang-orang meludahi saya dan menyebut saya monster mata aneh. Kartika tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya bisa menggenggam erat tangannya. Kamar kos yang saya tinggali dindingnya sobek di mana-mana. Saat musim hujan, pemanas air tidak berfungsi, jadi saya tidur dengan selimut dan jaket tebal. Bau jamurnya sangat menyengat sampai sulit bernapas. Bima tersenyum pahit. Musim kemarau tidak bisa tidur karena panas, musim hujan tidak bisa tidur karena dingin. Tapi, syukurlah saya masih hidup. Kartika bertanya sambil menahan air mata, lalu, makanan. Bagaimana dengan makananmu? Saya kerja paruh waktu di minimarket dan makan makanan yang sudah kedaluarsa. Itu pun sudah saya syukuri. Pengakuan Bima yang datar itu bagaikan pisau yang mengiris-iris hati Kartika. Semua diskriminasi dan penderitaan yang ia alami terasa seperti kesalahannya sendiri, membuatnya merasakan sakit yang membakar. Sementara ia tidur di bawah selimut bulu angsa yang hangat di rumah mewahnya, putranya menggigil kedinginan di kamar kos berjamur. "Dava, maafkan ibu," bisik Kartika pada dirinya sendiri, menarik tangan dingin putranya ke dadanya. Di kamar jenazah yang dingin itu, hanya kesedihan mereka yang saling bersahutan yang mengalir berat. Kartika membawa Bima ke sebuah optik yang terang dan bersih di dekat rumah sakit. Interior mewah, dan pencahayaan yang lembut menciptakan suasana yang elegan. Namun, Bima, yang merasa pakaian lusuhnya dan penutup mata tuanya tidak pantas berada di sana, terus menunduk saat mengikuti Kartika. Pakaian Bima mencerminkan jejak kehidupannya, tumit sepatunya aus, dan ujung lengan jaketnya berjumbai. Sebaliknya, Kartika membawa tas Hermes Birkin seharga ratusan juta rupiah dan mengenakan jam tangan Cartier berhiaskan berlian. Mereka tampak seperti orang dari dua dunia yang berbeda. Kartika dengan lembut menepuk bahu Bima dan membawanya masuk. "Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu?" Sapa seorang staf dengan ramah. Melihat tas mewah dan penampilan Kartika, staf itu secara alami melayaninya seperti pelanggan VIP. Namun, pandangannya beralih ke pakaian usang Bima dengan ekspresi sedikit heran. Kartika merangkul bahu Bima dan berkata, "Saya mencari lensa kontak berwarna terbaik yang cocok untuknya. Tolong carikan lensa berwarna coklat, agar kedua matanya serasi." Bima menatap Kartika dengan heran. Seumur hidupnya, belum pernah ada orang yang begitu peduli pada matanya yang selalu ia sembunyikan. Tatapannya menunjukkan kebingungan sekaligus emosi yang bergejolak. "Bu Direktur, saya tidak perlu menerima ini. Pasti mahal." Bima menolak dengan halus. Namun, tatapan Kartika yang tegas namun hangat membuatnya terdiam. "Bima, ini keinginan saya. Jangan merasa terbebani." Setelah ragu sejenak, Bima akhirnya melepas penutup matanya dan menuju ruang pemeriksaan. Mengungkapkan mata yang telah membuatnya disebut monster selama ini masih terasa canggung. Namun, di hadapan ketulusan Kartika, ia mulai sedikit membuka hatinya. Saat Bima duduk di kursi pemeriksaan, Kartika diam-diam memegang tangannya. Tangan yang penuh kapalan dan pecah-pecah. Tangan yang dulunya pasti kecil dan lembut, kini menjadi kasar karena terpaan hidup. Punggung tangannya penuh bekas luka karena memindahkan brangkar jenazah. "Bima, kamu pasti sangat menderita, ya?" tanya Kartika lirih. Bima hanya menggeleng canggung. "Tidak apa-apa. Ini sudah biasa." Meskipun suaranya datar, Kartika bisa merasakan luka yang dalam di baliknya. Penderitaan putranya selama 22 tahun seolah tersalurkan melalui genggaman tangan itu. Kartika menahan air matanya dan menggenggam tangan Bima lebih erat. Setelah beberapa saat, dengan bantuan staf, Bima yang telah mengenakan lensa kontak di mata kirinya berdiri di depan cermin. Untuk pertama kalinya dalam 27 tahun hidupnya, ia menatap kedua matanya sendiri dengan lurus. Mata biru dingin yang selalu membuatnya disebut monster telah hilang, digantikan oleh dua bola mata coklat yang normal dan jernih. Di cermin, tidak ada lagi monster mata aneh, melainkan seorang pemuda yang rapi. Mata Bima berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak terlihat mengerikan.
Kenangan saat diejek oleh anak-anak lain di panti asuhan dan ditolak oleh calon orang tua angkat karena matanya melintas di benaknya. Setelah seumur hidup-hidup dengan stigma monster, ia akhirnya terlihat seperti orang normal. Bima, cocok sekali, puji Kartika tulus. Mulai sekarang, jangan pakai penutup mata lagi. Berjalanlah dengan percaya diri. Kamu adalah orang yang hebat. Sebuah senyum kecil tersungging di bibir Bima. Itu adalah kata-kata hangat pertama yang pernah ia dengar. Baru kali ini ada yang mengatakan ia hebat dan tidak apa-apa. Bima menatap bayangannya di cermin untuk waktu yang lama. Wajah yang asing. Tetapi tidak ia benci. Terima kasih, Bu Direktur, ucap Bima canggung sambil menunduk. Suaranya terdengar penuh rasa terima kasih dan haru. Tidak perlu berterima kasih. Kalau Bima bahagia, saya juga senang, jawab Kartika sambil tersenyum cerah. Namun, di dalam hatinya, masih ada rasa tanggung jawab dan keinginan besar. Ia harus memastikan apakah pemuda ini benar-benar putranya. Kartika mengajak Bima ke sebuah kafe mewah di sebelah optik. Awalnya Bima menolak, tetapi akhirnya ikut karena desakan Kartika. Mau minum apa? Pilih saja yang kamu suka, kata Kartika sambil menyodorkan menu. Bima terkejut melihat harganya. Secangkir kopi setara dengan biaya makannya sehari. Saya air putih saja. Bima, sudah sampai sini masa minum air putih saja? Saya yang traktir. Jadi jangan sungkan. Setelah ragu-ragu, Bima memesan americano termurah. Merasa kasihan, Kartika juga memesankan sepotong kue. Mereka duduk di dekat jendela dan mengobrol. Kartika mendengarkan cerita Bima dengan saksama alasannya bekerja di kamar jenazah, kenangan pahit di panti asuhan, dan impian sederhananya untuk menjadi petugas pemakaman profesional suatu hari nanti. Bima, kamu orang yang sangat baik. Meskipun hidupmu sulit, kamu masih ingin menolong orang lain, kata Kartika tulus. Bima mengusap daun telinganya dengan malu-malu. Melihat kebiasaan yang familiar itu, jantung Kartika berdebar kencang. Bukan apa-apa. Saya juga pernah dibantu saat kesulitan, jawab Bima datar. Kepala panti asuhan selalu bilang, berbagilah sebanyak yang kamu terima, dan jangan pernah mengambil milik orang lain. Meskipun tumbuh tanpa orang tua, hati harus tetap kaya. Hati Kartika tersentuh. Ia bangga putranya tumbuh menjadi orang baik meskipun dalam lingkungan yang sulit, sekaligus merasa sangat bersalah karena tidak bisa mendampinginya selama ini. Saat Bima pergi ke toilet, Kartika diam-diam mengambil cangkir bekas minum dan tisu yang digunakannya, lalu dengan cepat memasukkannya ke dalam tas. Tangannya sedikit gemetar. Ini akan menjadi kunci terakhir untuk mengungkap kebenaran setelah 22 tahun. Saat meninggalkan kafe, Kartika sekali lagi menatap wajah Bima. Berkat lensa kontak barunya, kini ada dua mata coklat yang menatapnya. Namun, bagi Kartika, warna biru yang tersembunyi di baliknya masih terlihat jelas. Mata suaminya, mata putranya, dan bukti keajaiban yang ia cari selama 22 tahun. Bima, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai jumpa lagi, kata Kartika sambil tersenyum. Bima membalas dengan senyum canggung namun tulus. Tidak, Bu. Saya yang lebih berterima kasih. Saya belum pernah menerima hal seperti ini. Setelah berpisah, Kartika segera menghubungi seorang profesor di rumah sakit universitas yang merupakan temannya. Ia meminta tes DNA dilakukan secepat mungkin. Tangannya gemetar saat memegang telepon. Jika hasilnya 99,9%, berarti ia akhirnya menemukan putranya. Tapi bagaimana jika tidak? Kartika berusaha untuk tidak memikirkannya. Di dalam mobil menuju rumah sakit, Kartika mengenang semua yang terjadi hari itu. Bayangan Bima yang untuk pertama kalinya menatap kedua matanya di cermin terus terlintas. Air mata yang menggenang di matanya saat itu, kebiasaannya mengusap daun telinga, semuanya membuat hati Kartika terasa hangat. Dava, itu benar kamu, kan? Gumamnya pada diri sendiri. Pemandangan di luar jendela yang berlalu tampak kabur karena air matanya. Waktu 22 tahun yang panjang akhirnya akan segera berakhir. Ia hanya perlu menunggu sedikit lebih lama sampai hasil DNA keluar. Tetapi hatinya sudah yakin. Pemuda itu adalah putranya.
Direktur Kartika Wijaya mendobrak masuk ke ruang kerja Bramantio Adiguna. Pintu kayu yang berat menghantam dinding dengan suara keras, tetapi Kartika tidak bergeming. Di tangannya, ia memegang erat buku besar rahasia yang berisi bukti pembelian racun dan catatan manipulasi obat oleh Bramantio untuk membunuh ayah mertuanya. Saat buku ini terungkap ke publik, kerajaan palsu yang Mas Bram bangun akan runtuh. Suara Kartika terdengar rendah namun penuh ancaman saat ia melemparkan buku itu ke atas meja. Hentikan semua ini, beliau adalah ayahmu. Bagaimana bisa kamu mencoba membunuh ayah kandungmu sendiri? Namun, Bramantio tidak bergeming dan hanya tersenyum licik. Ia bersandar di kursinya dan menatap Kartika dengan pandangan meremehkan. Mbak Kartika ini naif sekali, ya. Ayah itu apa? Hanya orang tua yang duduk di kursi itu dan menyalahgunakan kekuasaan? Mata Bramantio berkilat dengan keserakahan dan kegilaan. Sepertinya saya harus membakar buku ini bersama dengan bukti-bukti merepotkan lainnya. Suaranya terdengar enteng, seolah sedang membicarakan cuaca. Namun, makna di baliknya sangat kejam. Ia berencana untuk menyingkirkan Kartika, ayahnya sendiri Direktur Utama Soedarsono Wijaya, dan keponakannya, Dava, yang ia kira sudah mati, sekaligus. Sifat kejamnya yang menganggap nyawa keluarga sebagai alat sekali pakai untuk merebut posisi Direktur Utama, seperti yang ia lakukan 22 tahun lalu, kembali muncul. Mas Bram, apa kamu benar-benar akan melakukan ini? Pada ayah dan keponakanmu sendiri? Suara Kartika bergetar karena amarah. Bukan urusan Mbak. Sebentar lagi Mbak juga akan ikut menyusul. Mendengar jawaban itu, Kartika sadar bahwa percakapan lebih lanjut tidak ada gunanya. Ia mengambil kembali buku itu, dan bergegas menuju kamar jenazah di basement 3. Jantungnya berdebar kencang, tetapi hatinya dipenuhi amarah dan ketakutan yang mendesak. Bima! Kartika memanggil Bima yang sedang bekerja di ujung koridor. Bima menoleh saat mendengar langkah kaki Kartika yang tergesa-gesa. Bu Direktur, ada apa? Wajah Anda pucat sekali. Bima, tolong bantu saya. Hanya satu permintaan, kata Kartika sambil menggenggam tangan Bima. Kita harus membawa Pak Direktur Utama keluar dari sini. Bramantio akan berbuat nekat malam ini, tolong saya. Mendengar permohonan putus asa Kartika, Bima mengangguk dengan tatapan berat. Meskipun hidup di tempat paling bawah, ia adalah pemuda dengan hati yang lurus. Bekerja di bagian terdalam rumah sakit, ia tahu jalan-jalan rahasia yang tidak diketahui orang lain. Bu Direktur, saya tahu jalannya. Ada jalur bawah tanah dari kamar jenazah yang terhubung ke pintu keluar khusus mobil jenazah. Kita bisa keluar dari sana tanpa ada yang tahu. Bima merancang rencana pelarian yang cermat untuk membawa keluar Direktur Utama Soedarsono. Dari sana, kita akan sampai di parkiran belakang rumah sakit. Kita bisa kabur dengan ambulans. Terima kasih, Bima. Terima kasih banyak. Namun, semua gerakan mereka sudah berada dalam genggaman Bramantio. Melalui CCTV, ia mengawasi setiap gerak-gerik Kartika dan Bima. Biar saja tikus-tikus itu menemukan lubang keluar. Dengan begitu, kita bisa menghancurkan mereka semua sekaligus, ejek Bramantio sambil memberikan instruksi kepada sekretarisnya. Tempatkan truk di tikungan tajam pintu keluar belakang. Tabrak ambulans itu begitu keluar. Bramantio telah menyiapkan truk besar di tikungan buta di ujung jalur pelarian yang dirancang Bima. Di tengah malam yang gelap dan hujan yang deras, ia siap menghancurkan semua kebenaran dan nyawa. Rencananya adalah menghancurkan buku besar, Dava, dan ayahnya sekaligus di dalam ambulans itu. Kartika dan Bima membawa Direktur Utama Soedarsono yang kesadarannya menurun dari ruang VVIP dengan kursi roda. Tubuh pria tua berusia 78 tahun itu terasa sangat ringan. Ayah, bertahanlah sebentar. Saya akan melindungi ayah, bisik Kartika. Kelopak mata mertuanya sedikit bergetar. Bima mendorong kursi roda di depan. Lorong bawah tanah kamar jenazah gelap dan lembab. Saat mereka berjalan, jantung Kartika berdebar kencang karena tegang. Hujan deras mengguyur parkiran belakang rumah sakit dengan brutal. Langit seolah bocor, menghalangi pandangan.
Direktur Kartika Wijaya berjuang untuk memindahkan Direktur Utama Soedarsono Wijaya yang setengah sadar ke dalam ambulans. Jas putihnya sudah kotor oleh lumpur, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin melindungi ayah mertuanya. Tepat saat semua tampak berjalan sesuai rencana, tubuh Bima yang sedang memegang pintu kemudi tiba-tiba menegang. Di balik tirai hujan, ia melihat sorot lampu depan sebuah truk besar yang bersembunyi di tikungan. Cahaya itu bukan sekadar lampu, itu adalah tatapan predator yang mengincar mangsanya. Dengan insting yang terasah oleh kerasnya kehidupan jalanan, Bima merasakan hawa membunuh. Truk itu tidak hanya ingin menghalangi jalan, ia ingin menghancurkan semua orang di dalam mobil ini. Bu Direktur, bawa Pak Soedarsono ke mobil pengawal di belakang sana. Cepat! Teriak Bima sambil mendorong bahu Kartika. Sebelum Kartika sempat bertanya, Bima sudah membimbingnya dan Direktur Utama. Dari tatapan mata Bima, Kartika melihat kesungguhan yang tak terbantahkan. Ia sadar Bima akan mengorbankan dirinya. Bima, tidak, kita pergi bersama. Tidak ada waktu. Cepat pergi. Setelah memastikan Kartika dan Soedarsono aman di mobil pengawal, Bima segera melompat ke kursi kemudi ambulans. Ia akan menjadi umpan, mengemudikan ambulans yang hanya berisi brangkar kosong. Seumur hidup ia merasa terbuang, tetapi untuk pertama kalinya, bisa mempertaruhkan nyawa untuk seseorang memberinya perasaan yang anehnya memuaskan. Sambil menyalakan sirene dengan keras, Bima melaju ke arah yang berlawanan dari mobil yang ditumpangi Kartika. Lampu merah ambulans yang berputar tampak menyedihkan di tengah kegelapan, seperti kepakan sayap ngengat yang menuntun musuh ke dalam jurang kematian. Dari kaca spion, ia melihat truk itu mengikutinya. Rencananya berhasil. Ayo, kejar aku. Jangan sentuh Bu Direktur, gumam Bima sambil membanting setir. Sementara itu, dari kejauhan, Kartika menjerit histeris melihat ambulans yang menjauh. Tolong, semoga kamu selamat, Dava. Sentuhan tangan Bima saat mendorongnya tadi terasa sama dengan tangan putranya yang terlepas di taman hiburan 22 tahun lalu. Doa Kartika sia-sia. Suara benturan keras merobek keheningan malam. Truk besar itu menabrak sisi ambulans tanpa mengurangi kecepatan. Logam berderit, kaca pecah, dan ambulans itu terguling beberapa kali di jalanan yang basah sebelum akhirnya terbalik. Tidak! Jeritan Kartika tenggelam dalam deru hujan. Ia mencoba keluar dari mobil, tetapi para pengawal menahannya. Di dalam mobil yang terbalik dan mulai terbakar, Bima perlahan kehilangan kesadaran. Darah mengalir dari kepalanya, bercampur dengan air hujan yang dingin. Di ambang kematian, ia seolah mendengar tangisan ibunya, tetapi suara itu perlahan memudar, ditelan oleh suara hujan. Ibu. Bibir Bima bergerak tanpa sadar. Kata yang belum pernah ia ucapkan seumur hidupnya keluar bersama napas terakhirnya. Di bawah hujan yang dingin, mata biru Bima perlahan tertutup, tenggelam dalam kegelapan. Lensa kontaknya terlepas akibat benturan, dan mata kirinya memancarkan cahaya biru yang redup. Jeritan Kartika dari kejauhan menembus suara hujan. Dava. Dava. Tapi tak ada suara yang sampai ke telinga Bima lagi, hanya keheningan yang dingin dan gelap yang memeluknya. Ketika para pengawal akhirnya tiba, Bima sudah benar-benar tidak sadarkan diri. Mereka dengan hati-hati mengangkatnya dan memindahkannya ke mobil lain. Melihat wajah Bima yang berlumuran darah, Kartika jatuh berlutut. Rambutnya lengket oleh darah, dan wajahnya penuh luka goresan. Hanya isak tangis yang keluar dari mulutnya. Dava, buka matamu. Ini ibu. Ibu sudah datang. Kartika menggenggam erat tangan Bima yang sedingin es. Tangan yang penuh kapalan itu, tangan yang canggung saat menerima kotak makannya, kini terkulai lemas. Tapi Kartika tidak bisa melepaskannya. Ia tidak akan melepaskan tangan yang pernah hilang 22 tahun lalu. Tolong buka matamu. Ibu baru saja menemukanmu. Jeritan Kartika menggema di tengah malam yang basah oleh hujan dan air mata. Tapi kelopak mata Bima tetap terpejam. Sejak Bima yang berlumuran darah dilarikan ke UGD, waktu bagi Direktur Kartika Wijaya seolah berhenti dengan kejam. Lantai dingin UGD yang basah oleh darah terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Kondisi Bima sangat parah. Darah dari kepalanya membasahi spray putih, dan wajahnya penuh luka.
Saat para petugas medis bergegas membawa Bima ke ruang operasi, Kartika mencoba mengikuti tetapi ditahan oleh seorang perawat. "Bu Direktur, mohon tunggu di sini." Suara bising peralatan medis dan langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar sayup-sayup. Kartika terduduk lemas di lantai dingin di depan ruang operasi. Pangkat dan jabatannya tidak berarti apa-apa lagi. Ia hanyalah seorang ibu yang hancur, yang berisiko kehilangan anaknya di depan mata. Lampu merah di atas pintu ruang operasi menyala. Kartika menangkupkan kedua tangannya. Ia yang tidak pernah percaya pada Tuhan, untuk pertama kalinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Tolong selamatkan dia." Saat itu, ponsel di tangannya bergetar. Hasil tes DNA darurat dari sampel cangkir Bima telah tiba. Kartika ragu untuk membukanya. Tangannya gemetar. Jika hasilnya seperti yang ia harapkan, maka pemuda yang sedang berjuang antara hidup dan mati di dalam sana adalah putranya. Dengan napas tertahan, ia membuka email itu. Sebuah kalimat di bagian atas layar menghantam hatinya. Kecocokan DNA. 99,999%. Kartika menutup mulutnya, menahan jeritan tanpa suara. Itu Dava, putranya yang hilang. Pemuda yang selama 22 tahun hidup di dasar, membersihkan jenazah di kamar mayat yang dingin. Air mata panas membanjiri pipinya. Itu putranya. Benar-benar putranya. Kartika jatuh berlutut. Kenangan 22 tahun melintas di benaknya. Mimpi buruk setiap malam, pencarian tanpa henti, dan semua kesedihan yang terpendam meledak sekaligus. Namun, kegembiraan itu dengan cepat berubah menjadi pisau tajam. Penderitaan dan diskriminasi yang dialami putranya terasa seperti kesalahannya. Anak yang disebut monster, yang tidur kedinginan di kamar berjamur, yang bekerja keras dari minimarket hingga kamar jenazah. Dan kini, anak itu sekarat karena mencoba melindunginya. Rasa bersalah karena telah menjadikan anaknya umpan dalam rencananya sendiri menghancurkan jiwanya. "Dava, ibu di sini. Ibu minta maaf." Jeritnya sambil memukul pintu ruang operasi. "Ibu tidak mengenalimu dan mengirimmu ke dalam bahaya lagi. Tolong jangan tinggalkan ibu. Tolong buka matamu sekali saja, Dava." Jeritannya yang putus asa menggema di koridor rumah sakit yang sunyi. Seolah keajaiban, di ruang VVIP di rumah sakit yang sama, Direktur Utama Swedarsono Wijaya, yang tidak sadarkan diri akibat obat yang diberikan Bramantyo, akhirnya membuka matanya. Di mana ini?" Suaranya serak. Sekretaris yang berjaga di sisinya segera mendekat. "Bapak Direktur Utama, Anda sudah sadar?" Swedarsono memandang sekeliling. Ia mendengar samar-samar tangisan Kartika dari kejauhan. Suara tangisan apa itu? Sekretaris itu ragu sejenak, lalu menceritakan semua yang terjadi. Kabar bahwa cucunya, Dava, yang hilang 22 tahun lalu masih hidup, dan bahwa putranya sendiri, Bramantyo, mencoba membunuh mereka berdua. Wajah Swedarsono mengeras. Kemarahan dan penyesalan bergejolak di matanya yang tua. Bramantyo. Anak itu yang melakukannya? 22 tahun yang lalu, dia juga yang menculik Dava, dan kecelakaan ambulans ini juga perintahnya. Dia bahkan menyuntikkan obat untuk membunuh bapak. Mendengar itu, Swedarsono mengatupkan giginya. Sulit dipercaya putranya sendiri tega melakukan semua itu. Lalu Dava. "Bagaimana keadaan cucuku sekarang?" "Sedang dioperasi, Pak. Kondisinya sangat kritis." Air mata mengalir dari mata Swedarsono. Fakta bahwa cucu yang belum pernah ia temui sekarat karena melindunginya menghancurkan hatinya. Ia tidak pernah merasa semarah dan menyesal ini seumur hidupnya. "Bawakan kursi roda," perintahnya dengan suara tegas. "Tapi, Pak, kondisi Bapak belum pulih." "Diam. Cucuku sedang sekarat dan kau menyuruhku diam di sini? Cepat bawakan kursi roda." Dengan susah payah, pria tua itu duduk di kursi roda. Matanya menyala dengan tekad. Ia harus melindungi cucunya dan menghukum putranya yang durhaka. Ia mendorong kursi rodanya menuju ruang operasi, di mana suara tangisan menantunya semakin jelas terdengar. Ruang rapat Dewan Direksi Rumah Sakit Husada Bakti dipenuhi keheningan yang mencekam. Di luar, angin kencang menerpa gedung, tetapi di dalam,
hanya ada keheningan. Bramantio merapikan dasinya di depan cermin. Hari ini, ia akan menjadi direktur utama. Ia yakin rencananya sempurna. Ayahnya sekarat, dan keponakannya yang menyebalkan juga di ambang kematian. Dengan percaya diri, ia naik ke podium. Hadirin sekalian, para dewan direksi yang terhormat. Untuk mengatasi kekacauan yang sedang melanda rumah sakit kita dan mengisi kekosongan posisi direktur utama, saya berdiri di sini. Tepat saat ia akan mengumumkan pengangkatannya, pintu ruang rapat terbuka dengan kasar. Direktur Kartika Wijaya berdiri di sana. Wajahnya pucat dan lelah, tetapi matanya menyala tajam. Pengumuman itu sebaiknya ditunda dulu, Bramantio, suara Kartika yang dingin dan tegas menggema. Bramantio terkejut sesaat, tetapi kemudian tersenyum santai. Mbak Kartika, apa yang Mbak lakukan? Ini rapat dewan. Saya tahu. Karena itulah saya di sini. Kartika berjalan ke depan dan mengeluarkan buku besar rahasia dari balik mantelnya. Mata Bramantio membelalak. Dari mana? Dari mana kamu dapat itu? Kartika hanya tersenyum dingin. Ia menampilkan isi buku besar itu bersama dengan hasil tes DNA Bima di layar proyektor. Layar itu menampilkan bukti pembelian racun, catatan manipulasi obat, dan surat hasil tes DNA dengan angka 99,999% yang mencolok. Ruangan itu seketika menjadi gempar. Para dewan direksi terperangah. Inilah kebenaran busuk yang kamu sembunyikan, suara Kartika menusuk. Catatan kejahatanmu yang kejam, mencoba membunuh ayahmu sendiri dan menelantarkan putra kakakmu selama 22 tahun. Bramantio yang panik menunjuk-nunjuk Kartika dengan marah. Itu semua rekayasa. Kartika, beraninya kamu datang ke sini dan bicara omong kosong. Ia memanggil petugas keamanan. Seret perempuan ini keluar. Saat itu, pintu ruang rapat kembali terbuka lebar. Direktur utama Swedarsono Wijaya masuk dengan kursi rodanya. Duduk dengan tegap. Melihat ayahnya yang ia kira sudah mati, Bramantio membeku. Wajahnya pucat pasi. Ayah? Siapa yang kau suruh seret keluar? Anak durhaka. Raungan ayahnya mengguncang ruangan. Swedarsono menatap putranya dengan dingin. Benarkah kau menculik cucuku, membunuh kakakmu, dan sekarang mencoba membunuhku? Ayah, itu salah paham. Mbak Kartika memfitnah saya. Diam. Buktinya sudah ada, alasan apa lagi yang kau punya? Kau bukan anakku lagi. Pernyataan Swedarsono membuat para dewan direksi terkejut. Otoritas palsu yang dibangun Bramantio hancur seketika. Ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Swedarsono meraih tangan Kartika dengan gemetar. Kerja bagus, menantuku. Ayah, Dava masih di rumah sakit. Operasinya sudah selesai, tapi dia belum sadar. Aku tahu, setelah ini selesai, kita akan segera ke sana. Meskipun terpojok, Bramantio masih tertawa sinis. Baiklah, katakanlah anak itu keponakanku, Dava. Tapi bagaimana orang mati bisa bersaksi? Kim Ji-ho, maksudku, Dava, sudah tidak ada di dunia ini. Ia yakin Bima sudah mati, karena ia telah memerintahkan sekretarisnya untuk melepas alat bantu napasnya. Bukti ada, tapi saksinya tidak ada. Tawanya tiba-tiba berhenti. Pintu ruang rapat kembali terbuka, dan seorang pria mendorong kursi roda masuk. Di kursi roda itu, duduklah Bima Prakasa. Kepalanya diperban putih, wajahnya pucat tetapi tatapannya tegas. Dava. Mata Kartika berkaca-kaca melihat putranya yang kembali dari ambang kematian. Dan yang mendorong kursi roda itu adalah sekretaris Bramantio yang paling setia, Hadi. Bramantio mundur ketakutan. Hadi, bagaimana bisa kau? Bukankah kau sudah melaporkan semuanya beres? Hadi tidak menjawab. Ia bukan lagi mesin perintah, melainkan manusia dengan nurani. Ia mengeluarkan sebuah alat perekam suara tua dan meletakkannya di meja. Di dalamnya, terekam semua perintah Bramantio, mulai dari penculikan Dava 22 tahun lalu hingga perintah untuk membunuh Bima setelah kecelakaan. 22 tahun yang lalu saat saya menculik Dava kecil di taman hiburan, dan kemarin di rumah sakit, saya tidak sanggup menjalankan perintah untuk membunuhnya. Suara Hadi terdengar rendah dan penuh penyesalan.
Bagaimana bisa saya membunuh seorang anak 2 kali? Selama 22 tahun, saya dihantui mimpi buruk. Wajah anak itu yang menangis mencari ibunya tidak pernah hilang dari ingatan saya. Saya ingin memohon ampun sekarang. Pengakuan Hadi dan bukti rekaman itu memicu kemarahan besar di ruang rapat. Para dewan direksi tidak bisa menahan amarah mereka. Bima bangkit dari kursi rodanya. Kakinya goyah, tetapi ia berjalan selangkah demi selangkah mendekati Bramantyo. Ia melepas penutup mata, yang menutupi mata kirinya, dan melemparkannya ke kaki Bramantyo. Mata biru dwi warnanya menatap lurus ke wajah pengecut Bramantyo. Selama 22 tahun, saya dianggap monster karena mata ini, suara Bima bergetar. Saat diejek di panti asuhan, saat menggigil kedinginan sendirian di kamar kos, saat membersihkan jenazah di kamar mayat, saya selalu bertanya kenapa saya dilahirkan seperti ini. Tapi sekarang saya tahu. Mata ini bukan mata monster. Mata ini adalah bukti kejahatanmu. Di bawah tatapan tajam itu, Bramantyo jatuh terduduk lemas. Tak lama kemudian, polisi yang sudah siaga masuk dan memborgolnya. Kerajaan palsunya runtuh menjadi debu. Ini konspirasi. Semuanya rekayasa. Teriaknya saat diseret keluar. Bima menggenggam tangan ibunya, Kartika. Tangan yang dingin, tetapi Bima merasakan kehangatan yang luar biasa. Ibu, panggilnya dengan suara rendah. Untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, ia memanggilnya dengan sadar. Satu kata itu membuat air mata Kartika mengalir deras, kata yang ia tunggu seumur hidupnya. Dava, anakku Dava. Kartika memeluk erat putranya. Kehangatan yang ia rindukan selama 22 tahun. Ibu minta maaf. Maaf karena tidak menemukanmu lebih cepat. Bukan, Bu. Ini bukan salah Ibu. Tangan Direktur Utama Suedarsono yang keriput juga ikut menggenggam mereka. Pria tua berusia 78 tahun itu juga menangis. Akhirnya ia bisa memeluk cucu yang belum pernah ia temui. Maafkan kakek. Nah. Sinar matahari yang masuk melalui jendela ruang rapat menyinari mereka bertiga dengan hangat. Setelah 22 tahun terpisah, keluarga itu akhirnya bersatu. Sinar matahari sore yang hangat menerpa rumah sakit dengan damai. Kartika duduk di samping tempat tidur Bima, memegang tangannya yang kasar. Dava, sekarang semuanya sudah selesai. Bagaimana kalau kamu menjalani operasi implan lensa seperti ayahmu dulu? Usul Kartika hati-hati. Bima menatap kedua matanya di cermin. Satu coklat, satu biru. Mata yang dulu ia kutuk dan sembunyikan, kini tidak lagi terasa asing. Ia tersenyum dan menepuk punggung tangan ibunya. Berkat lensa kontak yang ibu berikan, saya belajar untuk menatap mata saya sendiri. Tapi sekarang, saya tidak mau menyembunyikannya lagi. Inilah diri saya yang sebenarnya. Dava, sekaligus Bima. Bima memutuskan untuk menerima dirinya apa adanya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia mulai belajar untuk ujian sertifikasi petugas pemakaman. Meskipun Kartika memintanya untuk beristirahat, Bima menolak. Saat bekerja di kamar jenazah, saya belajar satu hal. Di hadapan kematian, semua orang sama. Saya ingin memiliki kualifikasi yang layak sekarang. Bima belajar setiap hari dari pukul 5 pagi. Dengan tekun, ia mempelajari teori, dari budaya pemakaman, manajemen kebersihan, hingga konseling bagi keluarga yang berduka. Dulu ia bekerja paruh waktu di minimarket pada jam-jam itu, sekarang ia menggunakannya untuk membaca. Sebulan kemudian, Bima berhasil lulus ujian, dan mendapatkan sertifikat resmi. Ia mulai bekerja sebagai petugas pemakaman di Pusat Dukungan Pemakaman Martabat bagi Lansia Telantar, sebuah yayasan yang didirikan oleh kakeknya, Suedarsono Wijaya, sebagai bentuk kontribusi sosial. Ia memilih kehidupan yang mulia, mengantar kepergian terakhir mereka yang tak punya sanak saudara dengan cara yang paling hangat. Suatu sore, saat Bima pulang kerja, aroma gurih dan hangat dari sop buntut memenuhi seluruh rumah. Di atas meja, semangkuk besar sop buntut yang disiapkan Kartika dengan penuh cinta setelah 22 tahun mengepulkan uap. Kartika menyendokkan daging dan kuah ke mangkuk putranya dengan mata berkaca-kaca. Sebelum makan, Bima, dengan sedikit malu, tanpa sadar melipat daun telinga kirinya kebiasaan unik, yang sama persis seperti 22 tahun yang lalu. Bu,
Tapi sopnya agak asin, nih, canda Bima. Kartika tertawa lepas. Jarak dan penderitaan selama bertahun-tahun seolah lenyap oleh tawa itu. Mereka makan bersama sambil tersenyum, lalu berjalan-jalan di taman menikmati senja. Ibu dan anak yang terpisah selama 22 tahun akhirnya menjadi satu. Hari esok yang hangat menanti mereka. Waktu sekeras apapun tidak akan pernah bisa menghapus cinta orang tua kepada anaknya. Cinta Anda pasti akan sampai kepada orang-orang yang Anda sayangi. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Dukungan Anda akan menjadi semangat bagi kami untuk menyajikan cerita yang lebih menyentuh. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih.